Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Wa ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang bacaan yang aneh, al-qira'ah al-gharibah, atau ada juga yang menamakannya dengan mushkilatul kalimat. Tapi saya lebih cenderung untuk menamakannya dengan al-qira'ah al-gharibah, sebab sebetulnya disebut al-kalimat al-mushkilat itu menurut saya kurang pas. Yang pas itu adalah al-qira'ah al-gharibah. Jadi bacaan yang aneh. Kenapa aneh? Karena bacaan kalimat-kalimat yang akan kita bahas ini berbeda dengan bacaan yang lain, sehingga disebut bacaan gharibah, bacaan yang aneh. Yang pertama adalah imalah. Imalah menurut pengertiannya adalah memiringkan, mencondongkan harokat fathah kepada kasrah. Jadi imalatu harokatul fathah ila al-kasrah atau ila al-kasrah. Jadi imalah itu namanya imalah. Bacaannya condong miring dari harokat fathah ke kasrah. Contohnya di dalam surah Hud ayat 41, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Pada kalimat majriha yang tulisannya majroha dibaca majriha, majriha. Jadi lebih banyak ke kasroh condongnya, majriha. Coba dibaca sama-sama. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Ya. Yang kedua adalah ismam. Ismam ini pengertiannya atau ta'rifnya adalah mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir atau mengangkat kedua bibir. Posisinya berada di tengah-tengah gunnah tetapi tidak merubah bunyi gunnahnya. Ini ada pada surah Yusuf ayat 1. Jadi kalau tadi imalah menurut riwayat Hafiz an Asim Thariq Syatibiyah itu adanya cuma di surat Hud ayat 41, itu imalah. Kalau riwayat-riwayat yang lain banyak, ada wadduha wal laili idza saja, tapi kalau riwayat Hafiz an Asim adanya cuma di surat Hud, itu imalah. Nah, yang ismam ini adanya cuma di surah Yusuf ayat 11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Wa inna lahu lanasihun. Jadi pada kalimat la ta'manna, jadi bibir dimonyongkan ke depan dalam keadaan masih baca dengung. Begitu balik lagi bibir posisi semula,
dengungnya itu masih ada, kira-kira sepertiga. La ta'manna ala Yusuf, la ta'manna ala Yusuf. Tahu nggak asalnya kalimat ini? Ta'rif ma aslu hadhihi kalimah? La ta'manunanna. Al-asl la ta'manunanna. Kemudian disingkat menjadi la ta'manna. Makanya di situ isma. Ya. Coba baca qalu ya ya. Kemudian berikutnya tashil. Tashil itu artinya meringankan. Dari kata sahala yusahhilu tashilan. Tashil. Maksudnya adalah meringankan bacaan hamzah yang kedua, ya, atau meringankan bacaan antara hamzah dan alif. Itu tashil. Di riwayat Hafiz an Asim ada pada surat Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Jadi di situ laula fussilat ayatu a'jami a'jami. Jadi hamzah itu asalnya dibaca tahqiq dengan aa asalnya, ya. Asalnya aa jami. Tapi kemudian dibaca hamzah yang kedua dibaca ringan menjadi aha jami wa arabi. Jadi ini adanya juga cuma di surat Fussilat ayat 44 menurut riwayat Hafiz an Asim. Laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Ya. Kita baca dari awal. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiyyun qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Ya, itu tashil, ya, tashil. Kemudian yang keempat
apa yang disebut dengan nun iwad. Orang menamakannya nun iwad, tapi sebagiannya ada yang menamakannya dengan nun wiqayah. Sebetulnya di sini kasusnya adalah iltiqa'us sakinain. Jadi ada tanwin ketemu dengan huruf mati. Ada tanwin ketemu huruf sukun. Ya. Nah, ini kalau tahu kaidahnya, maka kita menjadi mudah membaca Al-Quran. Terutama kalau kita membacanya dengan menggunakan mushaf. Ini mushaf mujamma' Khadimul Haramain atau Madba'ah Al-Madinah, Mushaf Al-Madinah Al-Nabawiyah, Mushaf Al-Madinah Al-Nabawiyah, yang tulisannya mengikuti tulisan Rasm Utsmani. Di dalam mushaf ini, maka kalau ada tanwin ketemu huruf mati di tengah-tengah ayat itu tidak ada nun kecilnya. Tapi kalau di standar Quran standar Indonesia itu ada nun kecil di bawah. Nah, mestinya kalian harus bisa membiasakan seperti kemarin, membiasakan membaca Quran dengan menggunakan ini. Kalau sudah bisa membaca dengan menggunakan mushaf ini, maka insya Allah atau pasti bisa, ya, bisa dipastikan bisa membaca dengan menggunakan mushaf standar Indonesia. Nah, untuk supaya bisa menggunakan mushaf Madinah ini, di antara yang harus kita kuasai adalah kalau ada tanwin ketemu huruf mati, huruf sukun. Seperti contoh di dalam surah Al-A'raf ayat 8. Ini ada tanwin yauma idzin, kemudian ketemu dengan huruf sukun al-haqq, yaitu lam mati. Ya. Nah, jadi kalau mushaf ini tidak ada nun kecilnya setelah yauma idzin. Tapi kalau mushaf standar Indonesia ada nun kecilnya. Tapi kalau di ujung ayat semuanya pasti nggak ada nun kecilnya. Kalau seandainya kita mewasolkan di ujung ayat, maka baik mushaf ini maupun mushaf standar Indonesia sama-sama tidak ada nun kecilnya. Contohnya umpamanya ayat yang sering kita baca, surat yang paling pendek dan sering kita baca, yaitu surat Al-Ikhlas. Ya, biasanya kalau imam tarawih pasti diwasolkan kan? Imam tarawihnya 20 rakaat, 23 rakaat sama witirnya. Pasti baca qulunya biasanya sering diwasolkan. Nah, di situ ada tanwin ketemu huruf mati, yaitu qul huwallahu ahadun ahad, qul huwallahu ahad Allahus samad. Kalau diwasolkan menjadi qul huwallahu ahadunillahus samad. Itu Quran yang cetakan Madinah maupun yang Quran yang Indonesia sama-sama tidak ada nun kecil. Ini biasanya ada juga yang mewasolkannya, membacanya ahadulillahus samad, dibaca lam karena nggak tahu kaidahnya, bingung. Sama juga di surat Al-Alaq atau Iqra ayat kedua. Kalau kita wasolkan dengan ayat ketiga, maka kalau sudah tahu kaidahnya enak. Khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akram. Nah, itu kalau sudah tahu kaidahnya pasti sudah bisa untuk mewasolkannya. Ada juga di dalam surat Al-Isra
Surat Al-Isra ayat 13. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshuran Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Nah, di sini baca manshuran Iqra. Ini Quran mushaf Madinah maupun mushaf standar Indonesia sama-sama enggak ada nun kecilnya di bawahnya. Tapi karena sudah tahu kaidahnya, pasti sudah bisa baca. Ya. Nah, kalau kulhu pasti sudah banyak yang bisa bacanya, ya enggak? Soalnya sering dengar. Tapi kalau disuruh jelasin, kenapa dibaca qul huwallahu ahadunillahu shomad? Enggak bisa menjelaskannya. Nah, maka harus bisa menjelaskannya kenapa dibaca yauma idzinil haq. Jadi di situ tanwin itu sebetulnya adalah secara saut itu sebenarnya secara lafaz juga sama. Itu adalah nun mati. Tanwin itu sama dengan nun mati. Kalau ditulis maka yauma idzin sama enggak? Yauma idzin yang atas dengan yang bawah bunyinya sama kan? Nah, begitu ketemu dengan huruf mati lam, maka berarti di sini terjadi iltiqa'us sakinain. Ketemunya dua huruf mati. Iltiqa'us sakinain. Maka apa kaidahnya kemarin? Idzal taqas sakinani hurrika awwaluhuma bil kasri. Ya kan? Ya, apabila ketemu dua huruf mati, maka huruf mati yang pertama harus diharokati dan harokatnya menggunakan kasroh. Kenapa menggunakan kasroh? Li khifatiha, karena ringan harokat kasroh. Nah, itu. Maka yauma idzin di sini nunnya di kasroh. Nah, menjadi yauma idzinil haq. Nah, kalau dibantu karena mushaf Indonesia itu sudah kita itu sudah dibantu-bantu dengan harokat-harokat, dengan tanda-tanda bantuan. Di antara tanda bantuannya adalah nun kecil. Maka kemudian di sini ditulis dengan nun kecil. Karena memang tadinya tanwin yang kalau secara lafaz malfuz itu adalah nun mati, maka tulisannya dibikin nun kecil, maka menjadi yauma idzinil haq. Nah, sebetulnya ini sama dengan huruf mati yang lain selain tanwin. Mari sudah dijelaskan juga, ya kan? Contohnya apa?
Qalatil a'rabu amanna. Qalatil a'rabu amanna. Ya, qalat al-a'rabu. Di sini ada huruf mati juga dua. Yang pertama ta, yang kedua lam. Qalat al-a'rabu. Karena ada dua huruf mati, maka kaidahnya idza taqas sakinani hurrika awwaluhuma bil kasr. Kalau ada dua huruf mati, maka huruf mati yang pertama dikasih harokat kasroh, maka menjadi qalatil a'rabu. Sama dengan waqulil haqqu mir rabbikum. Nah, sama. Waqul al haqqu. Waqul al haqqu nggak bisa dibaca, ya kan? Asalnya qul fi'il amr kan. Nah, karena nggak bisa dibaca iltiqa'us sakinain, maka yang pertama harus dikasih harokat, dan harokat yang pantas, yang pas itu adalah kasroh karena li khiffatiha, maka menjadi waqulil haqqu. Nah, itu. Jadi tanwin itu adalah nun mati. Karena tanwin nun mati begitu ketemu dengan huruf mati, maka dimunculkan nunnya itu di kasroh. Min alaqinit. Nah, saya untuk mempraktekkan, karena ini banyak adanya di dalam mushaf. Beda dengan imalah dengan ismam. Kalau imalah cuma satu, kalau riwayat Hafiz An-Nasir, ya kan? Kalau ismam cuma satu. Tapi kalau apa yang disebut dengan nun iwat tadi itu atau iltiqa'us sakinain ini banyak, ya, banyak di dalam Al-Quran. Ya, coba kita praktekkan. Baca wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Nah itu, ya, iltiqa'us sakinain. Yang kelima adalah naql. Naql itu artinya memindahkan, pindah. Memindahkan harokat hamzah ke huruf sebelumnya. Jadi harokatnya hamzah dipindah ke harokat ke huruf, ya, huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya. Contohnya di sini, ini juga kasusnya cuma satu. Riwayat Hafiz An-Nasir, yaitu di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Jadi ini salah tulisannya, ya. Kebalik. Ya. Wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kebalik. Wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya, baca buahnya jangan ada desis, ya. Jadi jangan zalimun, soalnya baca wa itu banyak banget yang baca desis, zalimun, zolama. Jadi harus taubatan nasuha. Jangan diulang lagi baca wa dengan za. Ya, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya, coba dibaca dari
wala tanabazu. Biar enggak panjang-panjang. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Wa man lam yatub fa Berikutnya kita loncat ke nomor 7 ya. Ar-raw ini jarang dipraktekkan. Raw itu membaca harokat akhir. Harokat akhir dengan membacanya setengah. Nasta'in ya, nasta'in. Jadi seperti dibaca, sepertinya tidak gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah sakta. Sakta ini ada berapa di dalam Al-Quran? Hah? Ada 4 ya. Ya. Yaitu di sini disebutkan di surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla, jadi sakta itu adalah berhenti sejenak tanpa nafas. Sejenaknya ukurannya adalah 2 harokat. 2 harokat. Dan di dalam mushaf, dalam Al-Quran sudah ada tandanya. Tandanya ditulis sakta, ya kan? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayo. Kalla bal rana sabta. Kemudian badal atau ibdal ya. Dinamakan badal karena mengganti hamzah. Kalau dalam contoh ini adalah mengganti hamzah dengan ya. Jadi kalau dibaca ini di surah Al-Ahqaf ayat 4. Surat Al-Ahqaf ayat 4. Ayatnya panjang, qul ara'aitum. Jadi kalau diwasalkan maka tidak ada ibdal, tidak ada penggantian hamzah. Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab. Itu ya. Tapi kalau waqaf, am lahum syirkun fis samawat ituni bi kitab. Nah, jadi hamzah yang kedua
diganti dengan ya. Jadi di situ ada dua hamzah. Karena yang namanya badal itu adalah ada dua hamzah. Hamzah yang kedua diganti dengan huruf mat. Ya, di sini ya. Kalau amana asalnya apa amana? Amana. Agama ya, asalnya amana, kemudian hamzah yang kedua diganti dengan alif. Kalau di sini alif karena sebelumnya harokat fathah, maka diganti alif. Nah, kalau di itu nih di sini karena sebelum hamzah yang kedua atau hamzah yang pertama berharokat kasrah, maka hamzah yang kedua diganti dengan ya, menjadi itu nih. Jadi kalau tidak tahu pasti bingung bacanya, ya kan? Nah, mengenai hamzah wasal nanti kita akan bahas. Di sini kan ada hamzah wasal, apa dibaca? Ada yang bingung bacanya, itu nih apa utu nih? Apa aktu nih? Itu badal, ya. Selanjutnya ada ibdalus shadi bisin. Ada ibdalus sin bis-shad. Ya, itu sudah ada tanda-tandanya di mushaf. Ya, ada yang sinnya di atas, itu sudah ada tanda-tandanya. Ya, bisultu, musaytir, basbah,